Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada semua taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya lah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran IPA. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Ummul Quran. Ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah bi surati Al-Fatihah. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu Muhammad Musasi Giang Anabhani. Hadir Ustadz. Ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Ikuti kata-kata Ustadz ya. Angkat tangannya semuanya. Satukan. Gosok. Terus gosok. Pegang pipinya. Ke depan gosok terus. Ikuti kata-kata Ustadz. Pegang dagunya. Masya Allah. Sejak kapan dagu pindah ke atas, saudara-saudara? Sebelum kita lanjutkan, kita renungi dulu firman Allah SWT. Ya, kita harus bersyukur pada Allah SWT karena kita memiliki pakaian yang melindungi kita dari hawa panas. Tetap tertib belajar kita hari ini seperti biasa. Luruskan niat kita dalam belajar. Niatkan kita belajar karena Allah SWT. Nah, baik, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Beberapa tahun ke belakang, kita semua pastinya mendengar berita kalau dunia itu semakin panas dan mengalami global warming kan? Jadi tidak heran jika suhu di negara kita ini sedikit agak panas dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia. Apa perbedaan antara suhu dan kalor? LKPD-nya ya. Oke, kita mulai dari proses yang pertama dulu. Masukkan tangan ke dalam baskom 1. Kalau sudah, silakan isi tabel. Oke, sekarang yang kedua. Masukkan tangan kanan ke dalam baskom 1 yang air hangat tadi. Lalu tangan kiri ke baskom 3 yang isinya batu es. Sudah ya, berbarengan ya. Nah, kalau sudah, sekarang masukkan kedua tangan kalian ke dalam baskom nomor 2, ke air biasa. Apa yang kalian rasakan? Terakhir ya, sekarang baskom yang nomor 3, yang berisi batu es, kalian bagi 2, sebagian kalian masukkan ke baskom 4, ke tempat yang kosong ya. Baskom 3 dan baskom 4 itu, yang baskom 3, kalian isi dengan air panas. Baskom 4 kalian isi dengan air biasa. Nah, kalian perhatikan perbedaan yang terjadi ya pada batu esnya. Sekarang kalian isi ya. Isi tabel di bawah ini. LKPD-nya nanti dikirimkan melalui Google Class. Kalian tulis hasil pengamatannya. Apa yang kalian rasakan di situ? Adakah perbedaan yang dirasakan pada baskom 1 dan 2? Nah, jelaskan mengapa demikian. Nomor 2, dari data di atas, adakah perbedaan yang dirasakan di baskom 2 dan 3? Jelaskan juga mengapa demikian. Cobaan yang kedua, tadi ketika kalian memasukkan tangan kanan ke dalam baskom 1, berisi air panas, lalu tangan kiri ke baskom 3 yang berisi batu es, air es ya. Kemudian dimasukkan secara bersama-sama tangan kanan dan kiri ke baskom nomor 2, ke air biasa. Nah, kalian tuliskan apa yang dirasakan tangan kanan dan tangan kiri di tabel ini ya. Sudah? Dan jawab pertanyaannya ya. Yang terakhir, terus kalian perhatikan tadi bagaimana apa yang terjadi dengan es batunya. Oke, baik. Kita akan diskusikan hasil yang sudah kalian tadi amati. Percobaan pertama, pertanyaannya, apakah ada perbedaan apa yang dirasakan? Ada. Ada. Perbedaannya apa? Baskom 1
hangat, baskom 2 biasa. Iya, baskom 1 hangat, baskom 2 biasa. Sekarang El Jundi. Antara baskom 2 dan baskom 3 ada perbedaan? Baskom 3 lebih dingin. Baskom 3 lebih dingin. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa bisa berbeda? Perbedaan Suhunya berbeda. suhunya Ustaz. berbeda. Bagus sekali ya Said ya. Jadi kenapa dia berbeda rasanya? Karena ada perbedaan suhu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok suhunya bisa berbeda? Tangan kanan panas, kiri dingin. Kanan panas, kiri dingin ya, beda rasanya ya. Jadi suhu itu tidak sama dengan panas, beda ya. Kalau suhu itu adalah derajat tingkat energi panas suatu benda. Sedangkan panas itu adalah bentuk energinya. Apabila suhu rendah, itu berarti tingkat energi panasnya itu rendah juga. Panas inilah yang disebut dengan kalor. Nah, kalau air ini kita kasih kalor, kita panaskan, nah, maka suhunya itu akan naik. Suhu itu derajat panas suatu benda, sedangkan kalor itu adalah bentuk energi panasnya. Ya, kalau suhu itu adalah derajat panas suatu benda, kalau kalor itu adalah energinya. Terus besarannya juga beda. Kalau suhu itu besaran pokok, satuannya Kelvin atau Celcius. Kalau kalor itu Joule. Jadi intinya nanti pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jadi suatu zat kalau dia menyerap panas, menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Dan kebalikannya, jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun, gitu ya. Jadi kalau air panas tambah gas batu, maka akan jadi air hangat, ya. Ada yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, coba silakan sampaikan kesimpulannya. Musasi, kesimpulannya apa? Apa perbedaan antara suhu dan kalor tadi? Atau ada yang lain yang mau menyampaikan kesimpulan? Nah, jadi kalau suhu itu ada derajat panas suatu benda, kalau kalor itu adalah bentuk energi panasnya. Sekarang apa pengaruhnya? Kalau suatu benda menerima kalor, maka suhunya akan naik, betul sekali. Kalau misalnya suatu benda melepaskan kalor, kalornya hilang, maka suhunya akan turun. Ya, baik, itu kesimpulannya ya. Ada yang mau memberikan refleksi pelajaran hari ini? Ramzi? Ya, tadi telah belajar tentang kalor. Oke, seru nggak praktikumnya? Baik, itu saja untuk pelajaran hari ini. Ustadz sudah siapkan bahan evaluasi. Nanti kalian kerjakan latihan soal. Formnya nanti Ustadz akan bagikan formnya. Silakan kalian isi soal di Google Form-nya. Kita akhiri, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Di dalam pelajaran IPA, kita lanjutkan nanti pembahasan tentang konversi satuan suhu. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.